Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmadi Usman SE, MA PPINE. Yang saya hormati kawan-kawan dari Satwa A D4 Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nisha Alia Muzakir, NIM 4522303. Saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi permintaan. Baik, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan di sini, saya akan menunjukkan poin-poin yang akan saya bahas, yakni yang pertama pengertian permintaan, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga adalah hukum pada permintaan, yang keempat adalah fungsi permintaan, yang dimana fungsi permintaan ini terdapat dua metode. Yang pertama metode sederhana, yang kedua adalah metode statistika. Langsung saja. Jadi di dalam ekonomi mikro, salah satu yang harus kita pahami adalah permintaan. Baik, kita akan pahami apa itu permintaan. Permintaan dapat didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Pengertian teori permintaan berdasarkan buku Ekonomi Mikro karya Sutriyarso dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan kurva permintaan. Pada permintaan juga berarti sebuah komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian memilih komoditor tersebut. Jika memiliki harga yang sesuai komoditas yang ada tersebut dikonsumsi, maka penggunaan atau nilai guna tersebut akan semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, pembeli memiliki ketersediaan untuk membeli lebih banyak komoditas jika harga satuan di pasar menjadi lebih rendah. Selanjutnya yakni faktor penentu lain. Pada kenyataan yang ada, walaupun yang menjadi faktor penentu paling besar dari permintaan suatu barang adalah harga, terdapat pula banyaknya permintaan yang terjadi akibat faktor lain di luar harga tersebut. Antara lain, yang pertama yakni harga barang lain yang terdiri dari barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua yakni pendapatan para pembeli yang terdiri dari barang inferior, barang esensial, barang normal, serta barang mewah. Yang ketiga yakni berbagai faktor pengaruh lainnya yang terdiri dari distribusi pendapatan, rasa masyarakat, jumlah penduduk, serta harapan tentang masa depan. Menurut Sukirno pada tahun 1964, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan konsumen, di mana sering sekali adanya perubahan dalam pendapatan yang menimbulkan dugaan atas permintaan dan berbagai jenis barang. Yang kedua yakni jumlah penduduk. Yang kedua yakni jumlah penduduk. Yang dimaksud di sini adalah dengan adanya pertambahan pada jumlah penduduk pada umumnya akan diikuti oleh perkembangan pada kesempatan kerja. Oleh sebab itu akan lebih banyak orang pula yang menerima pendapatan, hal yang menambah daya beli masyarakat. Dengan adanya penambahan tersebut juga menunjukkan bertambahnya jumlah permintaan yang ada. Yang ketiga yakni harga barang lain, di mana dalam faktor ini berkaitan jenis barang. Faktor ini menjadi 3 faktor golongan barang yang terdiri dari beberapa, yakni barang substitusi atau barang pengganti yang merupakan barang yang digunakan untuk menggantikan barang lain atau dapat menggantikan fungsinya. Kemudian ada barang komplementer atau barang pelengkap yang merupakan barang yang dapat dikonsumsi secara bersama maupun berpasangan. Yang keempat adalah barang netral atau barang yang tidak memiliki kaitan yang dapat dengan barang lain.
Dan yang terakhir adalah barang selera konsumen, di mana semakin tinggi selera konsumen mengenai sebuah barang, maka semakin tinggi pula permintaan tentang barang tersebut. Selera konsumen ini dapat dinyatakan dalam indeks referensi konsumen. Indeks tersebut dapat diperbarui setiap saat berdasarkan survei tingkah laku konsumen terhadap sebuah barang bersangkutan. Kemudian yang kelima yakni ramalan akan masa depan, di mana berbagai permintaan atas sebuah barang seperti halnya ramalan konsumen mengenai harga kenaikan suatu barang di masa mendatang yang dapat mendorong konsumen untuk membeli barang tersebut lebih banyak di masa sekarang. Selanjutnya yakni hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan atau barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Baik, kita lanjut materi yang terakhir, yakni fungsi permintaan. Fungsi permintaan terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika, dan yang kedua melalui perhitungan matematis secara sederhana. Baik, kita mulai dari metode yang pertama, yakni menggunakan kurva permintaan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real dari masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada bagian tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Fungsi dari kurva yaitu untuk melihat perbandingan antara harga dengan kuantitas harga yang diproduksi. Seperti gambar tersebut, bentuk kurva permintaannya menurun dari kiri ke kanan bawah. Garis ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah yang diminta. Contoh tabel dan kurva permintaan, yakni pada penjualan bakso, di mana ketika harga per porsi 3.000, jumlah yang diminta pembeli sebanyak 10 porsi. Ketika yang diminta 3,5 ribu, maka jumlah yang diminta pembeli sebanyak 12 porsi. Begitu seterusnya sampai pada jumlah barang adalah 2 porsi. Dalam contoh ini sudah terbukti dengan hukum permintaan yang tadi, apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta oleh para pembeli maka semakin turun. Setelah kita membuat kurva permintaan, dahulu kita akan membuat garis. Nanti garis sumbu X digantikan dengan jumlah barang yang diketahui, dan sumbu Y digantikan dengan harga barang. Setelah itu kita membuat garis titik pada sumbu P dan Q. Kemudian titik tersebut kita garis dari atas ke bawah, di mana garis tersebut disebut dengan garis permintaan atau garis demand. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yakni dengan metode sederhana. Dengan rumus Q sama dengan A dikurang B P. Dengan keterangan Q adalah jumlah yang diminta, P adalah tingkat harga, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Contoh pada tabel berikut, di mana harga diinisialkan sebagai P dan jumlah barang diinisialkan dengan Q. Harga pertama adalah 100, harga kedua adalah 50. Kemudian jumlah barang pertama adalah 10, jumlah barang kedua yakni 60. Ditanyakan hitunglah permintaannya.
Langkah pertama kita mencari slope-nya dahulu dengan rumus slope sama dengan Q P, di mana Q adalah Q2 dikurang P1 dan sigma P adalah P2 dikurang P1. Maka hasilnya adalah 60 dikurang 10 per 50 dikurang 100. Hasilnya adalah 50 per min 50. Hasil akhirnya adalah min 1. Langkah kedua yakni mencari nilai A dengan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka hasilnya adalah P kurang 100 per 50 kurang 100 dan Q kurang 10 per 60 kurang 10. Maka hasilnya P kurang 100 per min 50 per min 50 dan Q kurang 10 per 50. Setelah itu kita kali silang dan hasilnya adalah 50P dikurang 5000 sama dengan min 50 tambah 500. Setelah itu 50P 500 kita pindahkan ke kanan menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 50P sama dengan min 50 tambah 500 ditambah 5000. Setelah itu kita tambah dan hasilnya adalah 50P sama dengan min 50Q tambah 5500. Dan hasil akhirnya adalah P sama dengan min Q ditambah 110. Setelah kita mencari dua metode tersebut, selanjutnya kita beralih pada interpretasinya, di mana interpretasinya adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta para konsumen, atau sebaliknya, jika semakin turun harga yang diminta para pembeli, maka semakin semakin tinggi jumlah barang yang diminta para pembeli atau konsumen. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan pada saat menyampaikan sebuah materi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.